Ini tiga departemen. Ini pemakaian bahan baku dan bahan penolong untuk keperluan departemen tenun. Jadi ini kita bicaranya yang departemen kedua, departemen tenun. Oke. Ini tadi sama ya. Kalau bahan langsung masuk barang dalam proses, kalau tak langsung kan masuk overhead. Oke. Terus setelah itu habis gitu biaya yang ditransfer habis dari barang dalam proses masuk barang dalam proses penyelesaian. Tahu. Jadi ini dari proses tenun, lihat yang pertama kan bahan langsung, bahan tidak langsung. Bahan langsung ya masuk sini, yang bahan tidak langsung masuk overhead kan. Nah, terus habis gitu ini tahu bahan tidak langsung masuk overhead. Terus dari barang dalam proses tenun, pertama yang tenun kan karena habis pemintalan, penenunan, terus barang proses penyelesaian kan. Nah, di sini ada gaji dan upah juga. Gaji dan upah kan nomor 2 masuk ke barang dalam proses tenun. Ingat 2 tenaga kerja langsung. Nah, yang gaji dan upah ini tetap oke. Sudah situ, ini kayaknya nggak ada tidak langsung deh yang tenaga kerjanya. Oke, tenaga kerjanya nggak ada yang tidak langsung. Terus yang di barang dalam proses tenun itu kan 1 bahan langsung, 2 tenaga kerja langsung, sama 3 overhead pabrik yang dibebankan. Itu nanti masuk ke overheadnya pabrik tenun sama bahan tidak langsungnya tadi. Jadi overhead pabrik tenun itu cuman dari bahan tidak langsung aja. Habis itu bahan overhead pabrik yang terjadi yang dari bahan tidak langsung itu masuk ke overhead pabrik yang dari barang dalam proses. Paham? Terus habis itu masuk lagi semua total biaya 3 ini di total masuk ke biaya yang ditransfer keluar. Jadi habis sudah jadi di pabrik tenun di departemen tenun itu masuk ke departemen penyelesaian. Jadi ada tenaga kerja langsung, terus habis gitu biaya transfer yang dimasuk tadi sama biaya overheadnya, ada biaya overhead juga, tenaga bahan. Jadi ingat kayak yang saya tadi bilang, bahan dari departemen sebelumnya, bahan jadi dari departemen sebelumnya itu masuk ke departemen berikutnya menjadi bahan bakunya. Makanya biaya yang ditransfer masuk ini itu termasuk bahan awalnya, bahan bakunya. Nah, di departemen penyelesaian itu kan ada tenaga kerjanya juga. Nah, itu masuk tenaga kerja langsung. Jadi yang biaya jadi sudah jadi tadi masukkan nomor 4 itu loh. Nomor 4 itu masuk bahannya. Terus habis itu ada lagi tenaga kerja langsungnya nomor 6. Terus nomor 7 ini overhead pabriknya. Oke, habis dari sini setelah selesai masuk lagi tiga ini tenaga kerja langsung, biaya tadi yang bahan baku sama overhead masuk ditransfer ke barang jadi total, barang jadi akhir. Kalau di sini barang jadi akhir. Nah, habis itu baru kita bisa menentukan harga pokok penjualan. Sampai sini bingung nggak? Ini keterangannya: 1 pemakaian bahan baku, 2 upah gaji tenaga kerja langsung departemen tenun, 3 alokasi overhead pabrik untuk departemen tenun, 4 transfer barang. Tadi yang barang jadi berarti barang jadinya departemen tenun, jadi bahan bakunya departemen penyelesaian kan. Transfer barang dari departemen tenun ke departemen penyelesaian tadi sudah termasuk 3 komponennya tadi. Terus pemakaian bahan baku dan bahan penolong untuk departemen penyelesaian, berarti itu kan overhead. Habis itu upah gaji tenaga kerja yang terjadi dalam penyelesaian, berarti upah gaji langsung tapi departemen penyelesaian, itu nomor 6. Nomor 7 alokasi overhead pabrik untuk departemen penyelesaian. Nomor 8 transfer ke barang jadi akhir. Iya, nggak apa-apa. Jadi akhir. Loh, ini Mbak Almaida itu Mbak Iis tah. Terus habis itu setelah dari bahan jadi akhir kita bisa menentukan harga pokok penjualan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan?
Ada yang mau ditanyakan nggak? Iya. Yang dengerin Mbak Is, oke. Jadi alurnya sama. Tiap departemen itu ada 3 komponen biaya produksi tadi. Terus berpindah. Iya. Oke. Berarti ini Mbak Iis ya, bukan Mbak Almay. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Oke. Kalau nggak ada, kita bahas tentang departemen pembantu. Jadi biasanya yang tadi ada yang mau ditanyakan nggak? Oke. Sekarang kita bahas tentang departemen pembantu. Jadi biasanya yang perusahaan yang pakai sistem proses itu ada yang namanya departemen pembantu. Nah, ini contohnya ya. Perusahaan tekstil yang terdiri dari departemen tenun dan penyelesaian tadi yang kita bahas sebelumnya mempunyai sebuah departemen pembantu, yaitu departemen listrik dan tenaga. Tiap bulan departemen ini menghasilkan 500.000 kilowatt. KWH itu kilo apa ya? Bukan kilo. Watt kayaknya ini. Dengan total biaya 30 juta atau 60 rupiah per kWh. Penggunaan listrik departemen tenun 200.000 kWh dan departemen penyelesaian 300 kWh. Oke. Nah, untuk mencatat alokasi biaya listrik, tadi kan departemen tenun kan 200.000 kWh. Terus kalau yang departemen penyelesaian 300.000 kWh, jadi tinggal dikaliin 60 aja. Kan soalnya per kWh-nya 60 rupiah. Makanya ketemunya ini. Departemen listrik dan tenaga sama ini overhead. Ini kan biaya tidak langsung yang mempengaruhi penyelesaian suatu produk kan. Makanya masuk overhead. Overhead pabrik departemen tenun 12 juta, overhead pabrik departemen penyelesaian 18 juta. Kreditnya departemen listrik dan tenaga. Cara mencatatnya. Oke. Sekarang cara mencatat laporan biaya produksi. Untuk yang biaya berdasarkan proses. Oke, lihat halaman 11-12. Ini dari departemen 1 ya. Ini ada 2 departemen 1 sama departemen 2, oke. Halaman 11-12, 11-13. Bahan baku di departemen 1 itu ada 1000 unit. Jumlahnya 16.000. Terus upah langsungnya 20.000, overheadnya 12.000. Nah, ke departemen 2 itu semua, kebetulan ini berarti selesai semua, dipakai semua, jadi 48.000. 1 unitnya berarti 48 rupiah, karena 48.000 dibagi 1000 kan 48. Itu masuk ke departemen 2. Kita lihat di departemen 2 itu kan, jadi ingat kata-kata saya,